Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita dari materi yang kemarin tentang definisi energi dalam, dan kita sudah sampai pada bahwa perubahan energi dalam itu bisa berubah menjadi dua jenis bentuk energi, yaitu heat atau panas. Kalau tidak heat, ya work atau kerja, gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat kerja, tentang kerja. Nah, kerja di sini kita bahas secara agak detail, tapi kita hanya akan membahas jenis kerja yang namanya ekspansi. Ya, ekspansi itu berarti perubahan volume. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang suatu metode perhitungan di mana eh, perubahan itu terjadi dengan infinitesimal. Perubahan keadaan itu terjadi dengan sangat perlahan atau kecil sekali. Maka perubahan yang kecil, kalau perubahan besar biasanya kita pakai simbol delta ya. Tadi ini delta, di sini kan semuanya delta, ini delta. Ini contohnya, ini juga delta. Kalau perubahan itu kemudian menjadi ukurannya sangat kecil, infinitesimal itu sangat kecil sekali, maka lambangnya kita ganti delta menjadi D. Nah, gini ya. Jadi lambang itu sebenarnya bukan asal-asalan ya. Lambang itu ya punya makna. Kenapa kok nggak delta? Oh, kenapa D? Nah, nanti ada do lagi. Nah, gitu ya. Nah, jadi perubahan energi dalam yang sangat kecil sekali kita lambangkan dengan DU. DU. Nah, selanjutnya, jika kerja dilakukan pada suatu sistem, berarti sistemnya menerima kerja. Misalkan sebesar dW, ya, perubahan kerjanya ini juga terjadi secara kecil sekali, gitu ya, infinitesimal. Dan kemudian energi yang disuplai atau dimasukkan sebagai panas itu sebesar dq, nah, maka kita bisa merubah persamaan dua-dua yang kemarin itu, nah yang ini persamaan umum ini menjadi persamaan 2,3 du sama dengan dq plus dw. Untuk menggunakan ekspresi ini kita harus dapat menghubungkan dq dan dw pada event atau kejadian yang terjadi di lingkungan. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam tentang jenis kerja ekspansi, yaitu kerja yang muncul dari perubahan volume. Termasuk dalam jenis kerja ini itu adalah kerja yang dilakukan oleh gas yang dia melakukan ekspansi. Hmm. Eh, Banyak juga reaksi kimia itu yang menghasilkan atau mengkonsumsi gas. Nah, di situ akan ada kerja ekspansi di situ. Misalkan apa nih? Kok dekomposisi kalsium karbonat. Nah, gitu ya. Maka reaksinya itu akan menjadi eh, C kalsium karbonat itu CaCO3 ya. CaCO3. Nah,
Kalau terdekomposisi menjadi CaO plus CO2, berarti menghasilkan gas CO2. Berarti ya namanya gas ya dia terlepas di ruang terbuka pun atau di dalam ruangan yang tertutup dia akan kalau di dalam ruangan tertutup dia memenuhi ruangan ya bergerak memenuhi volume dari ruangan. Kalau itu kemudian dia apa namanya berada di dalam piston yang wadah yang tutupnya bisa bergerak-gerak, nah pistonnya itu bisa keangkat. Hmm, yaitu kerja kerja akibat perubahan volume ekspansi gitu ya. Eh, Karakteristik termodinamik dari suatu reaksi itu bergantung pada kerja yang dapat dilakukan oleh reaksi tersebut. Di sini kita sepakati dulu bahwa yang kita sebut sebagai kerja ekspansi itu tidak hanya mengembang ya, walaupun ekspansi sepertinya mengembang ya gitu ya. Artinya perubahan volume menjadi lebih besar. Yang dimaksud sebagai kerja ekspansi dalam bahasan kita ini nanti itu adalah baik perubahan volume yang bernilai positif atau mengembang maupun perubahan volume yang bernilai negatif atau namanya kompresi. Ya, tapi secara umum kita sebut semua kerja terkait dengan perubahan volume itu sebagai kerja ekspansi. Nah, secara umum kita lihat ekspresi umum dari kerja. Perhitungan ekspansi, kerja ekspansi itu berawal dari definisi fisika yang menyatakan bahwa kerja dibutuhkan untuk menggerakkan suatu objek sebesar jarak dz melawan suatu gaya sebesar F. Nah, itu definisi kerja secara fisik. Dulu mungkin di fisika dasar udah belajar itu ya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa dW perubahan kerja itu sama dengan eh, F kali dz. F ini adalah gaya atau force yang harus dilawan oleh sistem yang melakukan kerja dikalikan dz. Dz itu perubahan jarak yang diperoleh setelah melawan force-nya itu. Kemudian nilainya negatif. Kenapa nilainya negatif gitu ya? The negative signs tell us bahwa tanda negatif itu mengatakan kepada kita bahwa ketika sistem move menggerakkan suatu objek ya melawan suatu gaya yang berlawanan kan gitu ya, maka sistem itu melakukan kerja kan gitu ya, melakukan atau mengeluarkan energi sebagai kerja. Ya, maka tandanya negatif. Itu seperti yang kemarin sudah kita sepakati. Itu akan berefek pada energi dalam dari sistem yang melakukan kerja itu akan menurun nantinya ya, karena negatif ya. Jadi kalau DW-nya di sini negatif, nah maka nanti DO-nya akan menurun. Ya, energi dalamnya dari sistem akan menurun karena sistem melakukan kerja di kehilangan sejumlah energi. Nah, sekarang coba dilihat gambar 2.6 ya, di mana suatu dinding dari sistem itu yang massless, yang tidak anggap saja ringan sekali, tidak bermassa, frictionless, tidak melakukan gesekan, ya, rigid. Rigid itu berarti kaku, hmm, perfectly fitting piston of area A. Jadi itu menjadi piston
yang sempurna gitu dengan area luas area itu pistonnya ini sebesar A gitu ya. Nah, if the external pressure is P eksternal, jika tekanan luar ya, itu sebesar Px, P eksternal, maka kemudian besarnya gaya yang yang bekerja pada permukaan luar piston ini ya, ini gaya yang bekerja pada permukaan luar piston itu sama dengan F. F itu sama dengan gaya itu sama dengan P kali A. Masih ingat kemarin ya, gaya itu sama dengan P kali A. Atau kemarin kita sempat eh, mendapatkan rumus tekanan P sama dengan F per A kan gitu. Nah, kan itu sama tuh. Jadi kemudian gaya yang dialami oleh permukaan piston itu adalah sebesar P eksternal, ya anggap saja ini mungkin tekanan atmosfer gitu ya, kali luas area yang mengalami tekanan P eksternal kali A. Ketika sistem berekspansi sejauh dz, sejauh jarak dz, jadi tadi pistonnya berada di sini, sistemnya yang ada di dalam ya, di dalam tabung. Nah, kalau sistem mengalami ekspansi sepanjang dz, ya, sehingga pistonnya naik jadi ke sini, nah, itu pasti naik itu pasti melawan anu kan, melawan gaya dari luar ini tadi kan. Ya ini kan walaupun ini tekanan atmosfer ya gitu ya. Itu cukup lumayan itu besarnya gaya yang harus dilawan ya gitu ya. Untuk sampai bisa bergerak dari sini sampai sini. Ah, jadi sistem berekspansi itu melawan tekanan luar sebesar P eksternal, sehingga kemudian ada kerja yang dilakukan oleh sistem dari ini ya, dari sistem yang di dalam ini sebesar dW. dW itu sebesar apa? F kali dZ. Nah, F yang dilawan kali dZ. Ya, sejauh mana piston itu bergerak. Sementara F-nya adalah P eksternal kali A. Sehingga dW itu sama dengan, jangan lupa ada minus karena sistem melakukan kerja. P eksternal kali A ini F, terus kali dZ. Gini ya. Terus kalau kita lihat ulang gitu. A kali dZ. A itu adalah luas permukaan piston yang ini persis seluas lubang tabungnya itu ya. Kemudian bergerak sebesar dZ berarti ada perubahan volume. Ya, sistem mengalami perubahan volume sebesar apa? Sebesar ini. Nah, di mana perubahan volume dV itu adalah sama dengan A luasan piston dikalikan jarak naiknya piston dz. Ya, ini kita sebut dV, perubahan volume. Jadi, ini adalah kerja ekspansi. Hmm, jadi kerja itu dilakukan ketika sistem berekspansi sebesar volume dV melawan tekanan eksternal Px. Nah, itu adalah sebesar dW sama dengan min P eksternal kali dV. Nah, jadi ini coba diingat-ingat ini ya. Ini adalah persamaan yang sangat umum. W sama dengan P kali V. Ya, kan mesti gitu ya. W sama dengan P kali V.
Tapi ini sudah dengan kondisi-kondisi tertentu, sehingga di sini perubahan kerja untuk kasus ini itu adalah minus P eksternal kalikan perubahan volume. dV itu perubahan volume ya. Jangan lupa kalau D ini berarti perubahannya kecil. Nah, gitu ya. Hmm. Nah, itu perubahan kecil, artinya perubahannya apa namanya? Ya, kecil itu tidak sebesar ini ya. Kalau kecil itu bayangan kita infinitesimal itu kan kecil sekali. Maka perubahan volume itu seperti tidak nampak kan gitu, karena perubahannya kecil sekali. Kecil sekali. Kalau segini ini kan nampak di mata kita ya. Maka ini perubahannya sudah tidak kecil sekali. Iya. Hmm. Nah, kemudian untuk menghitung kerja total yang dilakukan ketika volume berubah dari volume awal VI ke volume akhir VF, nah itu caranya bagaimana? Kita harus mengintegrasikan ini, persamaan ini. Ya, kenapa kok mengintegrasikan? Nah, kayaknya kapan itu saya pernah cerita, integrasi itu adalah apa? Menjumlahkan seluruh luasan kurva kan gitu ya. Nah, kalau D ini kan perubahan kecil lah. Kalau terus kemudian perubahan volumenya itu sampai cukup besar gitu ya, sampai terlihat oleh mata kita. Ini kan sudah bukan infinitesimal ini ya. Misalkan volume awalnya tadi sebesar ini, volume akhirnya sebesar ini. Nah, gitu ya. Maka untuk menghitung perubahan seluruhnya total dari perubahan kecil, 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 infinitesimal, infinitesimal kan gitu ya. Itu sampai naik ke sini. Nah, perubahannya, maka itu ada kerja total gitu ya. Ada eh, kita menghitung perubahan totalnya itu adalah dengan menggunakan integrasi. Integrasi bagaimana? Ya, tinggal diintegralkan. Ya, persamaan ini dw diintegralkan. Kalau ini diintegralkan, ya sebelahnya sama dengan ya harus diintegralkan juga. Ya, biar sama. Jadi, kita mengintegralkan persamaan ini, ya, persamaan kerja ini, untuk perubahan volume dari volume awal sampai volume akhir. Integral di sini, jadi kita memberikan integral di sini. Sini juga harus diberikan integral. Nah, integral dari dw, integral dari turunan. Ya, itu sama dengan kayak plus minus kan gitu ya. Kayak perkalian terus dibagi. Nah, sehingga menjadi hilang. Tinggal W saja. Integral dari dw adalah W. Terus kemudian minus, ya minus ini bisa keluar karena dia tetap tidak mengalami perubahan selama integrasi. Minus P eksternal kali dV. Nah, P eksternal ini eh, dV-nya jelas berubah ya. P eksternal ini kalau dia kita anggap sebagai apa namanya atmosfer yang besar sekali, bisa jadi P eksternal ini tidak berubah. Ya. Eh, Min P eksternal dV, nah sehingga ini menjadi integral P eksternal dV untuk V-nya yang berubah, P eksternal tidak berubah, V-nya berubah mulai dari awalnya VI, kemudian keadaan akhir volumenya adalah VF. Di sini diberikan penjelasan bahwa force, gaya yang bekerja pada piston sebesar P eksternal kali A itu ekivalen, setara dengan berat
eh, yang apa yang muncul ketika sistem berekspansi gitu ya. Jadi berat yang dirasakan oleh sistem ini loh ya untuk mengangkat piston ini ketika berekspansi. Itu kalau terjadi kok ekspansi pengembangan volume. Jika sistem mengalami kompresi, maka beban yang sama juga akan dialami oleh sistem, tetapi bebannya turun gitu ya, tidak naik. Ya, pistonnya itu turun, ini kompresi turun. Tapi sekarang volume awalnya menjadi VF, volume akhirnya menjadi VI. Nah, it is important to note that it is still the external pressure that determine the magnitude of work. Nah, ini kalau kompresi, maka the ability of surrounding, kemampuan lingkungan untuk melakukan kerja itu dihilangkan dengan sejumlah weight yang turun gitu, beban yang turun. Dan sehingga kemudian energi ini ditransfer ke dalam sistem. Jadi kalau kompresi ya tandanya ini menjadi positif. Itu tentang kerja ekspansi. Tipe yang lain dari kerja itu seperti yang kemarin sudah kita contohkan termasuk adalah kerja listrik. Kita juga bisa menyebut kerja selain kerja ekspansi, seperti kerja listrik, itu sebagai non-expansion work. Hmm, Kerja non-ekspansi. Atau kita juga bisa menyebutnya kerja selain ekspansi itu adalah additional work, ya, atau kerja tambahan. Jadi kita sepakati itu namanya ya. Kalau nanti ada kata-kata additional word, oh berarti pokoknya yang selain ekspansi. Untuk kerja yang lainnya itu juga memiliki ekspresi yang analog dengan kerja ekspansi, di mana tiap produk dari faktor intensif seperti tekanan gitu ya dan faktor ekstensif seperti perubahan volume. Ya, itu analog. Nanti bisa dilihat ada apa namanya? Ada daftarnya. Untuk selanjutnya, oh ini dia. Nah, ini dia beberapa apa, ragam kerja yang kita pelajari kerja ekspansi, di mana DW-nya, ekspresi DW-nya itu adalah min P eksternal DV, P eksternal, P eksternal DV perubahan volume. Terus ini unitnya P tekanan itu Pascal, volume meter pangkat 3. Terus tipe kerja yang lain ini ekspansi permukaan, berarti bukan pemanjangan berarti ya. Ekspansi permukaan, oh, perluasan ya. Kalau permukaan itu luasan ya. Ekspansi permukaan di mana dw-nya ekspresinya adalah gamma d theta, di mana gamma itu adalah surface tension, ya, apa tegangan permukaan, d apa ini? Sigma ya, sigma. Sigma ya, bukan theta. D sigma itu adalah perubahan luas area. Jadi seiring ya, ini tekanan, ini surface tension, tegangan permukaan. Ini yang berubah volume, yang ini berubah luas permukaan. Terus ini unitnya, satuannya.
Terus perubahan kerja extension, extension lain dengan expansion ya. Expansion perubahan volume, extension itu pemanjangan. Ya, ini kayak pemuaian gitu. Ya. Maka dW adalah F kali dl. F-nya itu adalah tegangan yang harus dilawan untuk memanjangkan sesuatu. Gitu. dl itu adalah perubahan panjang. Ya. Jadi kan apa seiring ya gitu ya. Ini force-nya yang harus apa namanya? Ini adalah eh, apa gambaran dari gaya yang harus dilawan. Nah, ini P eksternal, gamma, F. Terus ini hasil perubahan apa ya? Perubahan ya tidak selalu volume. Nah, ada volume, ada luas permukaan, ada panjang. Terus kalau tipe kerja listrik, ya, itu dW-nya, ekspresinya adalah V kali dQ. V itu potensial listrik, berarti beda potensial yang harus dilawan kan oleh elektron yang bergerak itu ya di dalam sirkuit. Kali dQ, dQ yang berubah. Yang berubah itu apa? Perubahan muatan. Q itu muatan. Sini satuannya. Ini volt, ini coulomb. Nah, gitu ya. Jadi ini keseiringan ya, analogi, analog, analog untuk berbagai kerja-kerja yang selain ekspansi. Kita menyebut yang selain ekspansi ini sebagai kerja non ekspansi atau kerja adisi, adisional atau kerja tambahan. Nah, sekarang kita akan lanjut eh, lebih spesifik lagi. Ada ekspansi ini macam-macam. Nah, kita lihat jenis kerja ekspansi free expansion. Ekspansi bebas. Apa maksudnya ekspansi bebas ini? Free expansion atau ekspansi bebas ini artinya adalah ekspansi perubahan volume, kerja perubahan volume itu melawan zero opposing force, gaya yang berlawanan yang bernilai nol. Jadi F yang dilawan itu nilainya nol. Nah, gitu ya. Itu namanya free expansion. Ini contohnya apa? Contohnya free expansion. Hmm, kayaknya kalau 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 apa namanya kita bekerja di dalam atmosfer kita itu pasti ada tekanan atmosfer kan ya yang harus dilawan. Yang tidak ada tekanan atmosfer kira-kira apa mungkin ruang vakum ya. Jadi kalau suatu gas berekspansi apa ya ke suatu ruang vakum. Nah, itu maka tidak ada tekanan di situ, tidak ada tekanan eksternal nol, ya berarti force yang dilawan ya nol, yang dilawan oleh gas itu yang disebut sebagai free expansion atau ekspansi bebas. Di sini dikatakan ekspansi bebas terjadi ketika P eksternal sama dengan nol. Ya, P eksternal sama dengan nol, ya kita bisa bayangkan W-nya jadi berapa? Nah, kalau P-nya nol itu loh, W-nya berapa? Nah, ini. P-nya nol dikalikan volume berapapun perubahannya, nol kali dV, ya dW-nya ya nol. Ya, maka dW-nya akan nol untuk setiap tahap ekspansi yang infinitesimal tadi itu, yang kecil sekali itu tadi. Terus kemudian untuk perubahan volume akhirnya total yang besar, itu W ya tetap saja sama dengan nol. Ya, free expansion itu W sama dengan nol. Sehingga sistem itu tidak melakukan kerja ketika melakukan ekspansi bebas.
bebas. Jadi energi sistemnya jadi tidak berkurang. Nah, ini dia contohnya. Sistem yang berekspansi ke dalam suatu ruang vakum. Hmm. Sekarang kita masuk pada contoh yang lain, kasus yang lain. Ekspansi yang melawan tekanan tetap. Jadi tekanannya tidak berubah ya. Tekanan tetap. Tekanan tetap itu ya contohnya yang tadi kita bahas itu. P eksternal tetap. Jadi selama volume berubah, tekanan luar itu tidak berubah. Ya, mungkin karena contohnya kita melakukan reaksi di dalam suatu wadah yang menghasilkan gas, yang gas itu terus kemudian langsung keluar atmosfer, atmosfer bumi ini. Nah, gitu. Maka karena atmosfernya besar sekali, seolah-olah tekanan atmosfer itu walaupun ketambahan gas dari reaksi kita itu seolah-olah tidak mengalami perubahan tekanan. Maka itu contoh untuk suatu ekspansi yang melawan tekanan yang tetap. Hmm, nah, ya ini ya contohnya di atmosfer. The chemical expansion of this condition is expansi gas form in chemical reaction. Hmm. Maka P eksternal itu tetap sehingga dapat keluar dari integrasi. Kan ini tadi kita integrasikan ya. Nah, dalam integrasi itu jika ada suatu nilai konstanta atau tetapan, dia tidak berubah selama perubahan, dia bisa keluar dari integrasi. Kalau V-nya nggak bisa keluar karena berubah kan selama proses volumenya berubah. Nah, sehingga W-nya adalah W sama dengan min P eksternal dikalikan perubahan volume. Dari yang tadinya volume awal menjadi volume akhir. Sehingga bisa secara kuantitatif dV. Integral dari dV adalah V. Ya, integral dari dV adalah V. Eh, itu sama dengan min P eksternal kalikan V. Tapi V-nya berjalan dari berjalannya itu dari V awal ke V akhir. Ngitung selisih volumenya itu adalah V akhir dikurangi V awal. Nah, gitu ya. Sehingga di sini kita bisa langsung menuliskan perubahan volume tidak lagi sebagai D, tapi sebagai delta. Perubahan besar langsung volume akhir dikurangi volume awal. Sehingga W kerja itu menjadi sama dengan min P eksternal kali delta V. Gitu ya. Delta V. Gampang kalau ini kan. Delta itu tinggal lihat keadaan awal, keadaan akhir berapa. Gitu. Ini digambarkan pada gambar 2.7. Nah, ini. eh, Kerja yang dilakukan oleh suatu gas ketika dia berekspansi melawan tekanan luar yang konstan itu sama dengan, nah ini dia. Ini gambaran pistonnya ya kan? Pistonnya ya. Tadinya P eksternal segini, volumenya awalnya segini, terus volume akhir dia mengembang gasnya, pistonnya jadi pindah ke sini. Gasnya ini harus melawan tekanan eksternal, tapi tekanan eksternalnya tetap. Maka perubahan volumenya dari awal ke akhir, nah ini digambarkan pada sumbu X dari grafik ini. Sumbu X-nya V awalnya di sini, V inisial, dan kemudian ini V final, V akhirnya. Perubahan volumenya, nah sebesar ini selisih antara V final dikurangi V awal. Ini
delta V. Sepanjang ini itu delta V. Kemudian tekanannya bagaimana? Tekanannya selama perubahan volume itu tetap. Nah, di P eksternal sini, anggap saja di sini titiknya. Jadi ketika V inisial, tekanannya P eksternal, volume berubah sedikit, tetap tekanannya eksternal, ini tetap tekanannya P eksternal, tetap gitu sampai V akhir, VF, tekanannya masih tetap P eksternal. Maka kerja itu P eksternal kali delta V, P eksternalnya ini. Delta V-nya, P eksternalnya ini ya, ngitungnya itu dari titik nolnya di sini, 0 sampai ke atas ini, P eksternalnya di sini, volumenya delta V-nya ini. Berarti P eksternal kali delta V itu sama dengan luas area. Ya, luas area di bawah kurva. Ini kan kurvanya. Ya. Ini adalah luas area di bawah kurva. Ini adalah hasil integrasi. Khusus kalau P eksternalnya tetap. Ya, begitu. Sekarang, itu tadi ekspansi yang melawan tekanan tetap. Sekarang jenis ekspansi yang berikutnya. Reversible expansion. Ekspansi reversible atau ekspansi dapat balik. Gimana itu ya? Dapat balik. Mari kita baca. Suatu perubahan reversibel di dalam termodinamika itu adalah suatu perubahan that can be reversed yang dapat balik by an infinitesimal modification of a variable. Jadi, suatu perubahan yang dapat balik dengan dilakukan modifikasi yang kecil sekali terhadap suatu variabel. Jadi, di sini kata kuncinya itu adalah infinitesimal. The keyword infinitesimal, ya, itu sharpen the everyday meaning of the word reversible. Kata kunci infinitesimal kecil sekali itu apa namanya mempertajam makna keseharian kita yang kita sebut dengan kata-kata reversible. Apa ketika sesuatu itu dapat berubah arah gitu. Kita we say that a system is in equilibrium. Kita mengatakan bahwa sistem yang seperti ini itu berada dalam keadaan equilibrium atau keseimbangan dengan lingkungannya jika suatu perubahan yang kecil sekali dalam kondisi yang berlawanan dengan arah berlawanan itu menghasilkan perubahan keadaan yang berlawanan. Nah, gitu ya. Jadi reversible expansion ini misalkan perubahan volume, perubahan sedikit sedikit sekali ya. Misalkan perubahan volume naik sedikit, nah karena suatu variabel yang bisa dimodifikasi, dia bisa turun lagi, tapi sedikit sekali turunnya, nah, gitu ya. Jadi seolah naik sedikit, turun sedikit, naik sedikit, turun sedikit. Nah, itu terus-menerus seperti itu. Itu adalah contoh dari suatu sistem yang berada dalam keadaan keseimbangan.
One example of reversibility, salah satu contoh dapat balikan itu adalah ketika suatu sistem berada dalam keadaan thermal equilibrium. Jadi eh, sebenarnya suhunya tidak tetap, tapi naik turun ada fluktuatif, tapi kecil, nah, yang gitu, kecil sekali. Transfer energi sebagai panas, nah, ketika dua sistem itu berada dalam keadaan thermal equilibrium, ini bersifat reversible atau dapat balik. Karena jika temperatur baik di dalam sistem itu mengalami penurunan yang sedikit sekali, maka akan ada aliran energi ke dalam sistem dari dengan temperatur yang lebih rendah. Jika temperatur di dalam sistem yang berada dalam keadaan keseimbangan termal itu naik sedikit sekali, maka energi akan keluar ke dalam sistem yang lebih panas. Nah, terus ini gimana kerjanya berarti? Ini ada kerjanya juga ya ini ya. Dalam keadaan equilibrium ada kerjanya juga. Coba misalkan kita lihat suatu gas yang berada di dalam suatu wadah yang ada pistonnya dan eksternal pressure, tekanan luarnya adalah P eksternal. P eksternalnya ini di, ditetapkan sebesar P gitu ya dari gas ini. P ini bukan P eksternal atmosfer ya. P ini berarti P yang sudah ditentukan. Ditentukan. Sistem semacam ini itu berada dalam keseimbangan mekanis dengan lingkungannya. Gambar, gambar, yang mana? Section 1.1. Terus nantilah. Eh, berada dalam keseimbangan dengan lingkungannya karena perubahan yang kecil sekali di dalam tekanan eksternal eh, hmm, itu dapat menyebabkan perubahan volume eh, pada arah yang berlawanan. Jika tekanan eksternal berkurang sedikit sekali, maka kemudian gas berekspansi sedikit. Jika tekanan eksternal naik sedikit sekali, kemudian gas itu akan berkontraksi sedikit. Nah, gitu. Sehingga ini bisa kita bayangkan merupakan suatu perubahan yang reversibel ya, dalam kajian termodinamika. Hmm. Ada tambahan keterangan? Sebaliknya, jika tekanan eksternal berubah cukup besar sehingga bisa diukur gitu ya, perubahannya itu terhadap tekanan internal, maka kemudian perubahan P eksternal sedikit sekali tidak akan menurunkan. Will not decrease it below the pressure of gas. Sehingga nudging the direction of process, maka tidak akan bisa merubah arah proses. Sistem yang semacam ini, jadi kalau ada perubahan tekanan luar itu yang besar sekali dibandingkan. Jadi kalau seimbang itu kan tekanan luar dengan tekanan dalam internal itu kan apa hampir-hampir sama. Perubahan kalau ada perubahan itu infinitesimal kecil sekali.
P eksternal kecil berubah, P internal ngelawan. Nah, kan gitu terus. Nah, kalau perubahan yang besar sekali, maka yang terjadi adalah bukan keseimbangan mekanis, dan sifat dari perubahan yang tidak berkeseimbangan mekanis ini sifatnya kita sebut irreversible atau tidak dapat balik. Nah, sekarang kita lihat matematisnya ya, gambaran matematisnya. Kalau tadi kan gambaran ceritanya. Untuk mencapai hmm, ekspansi yang reversibel, kita atur P eksternal itu sama dengan P, berarti ini kan P ini adalah P dari sistem kan gitu ya. Jadi P eksternal sama dengan P sistem, berarti P eksternal sama dengan P internal pada setiap tahap ekspansi. Jadi terjadi perubahan volume ekspansi, tapi setiap tahap perubahan ekspansi itu tekanan eksternal dengan tekanan internal itu sama. Ada perubahan tapi kecil sekali. Setiap perubahan kecil P eksternal akan dilawan oleh perubahan internal P internal yang kecil juga. Dalam prakteknya, this equation can be achieved by gradually moving. Nah, secara praktek, penyamaan tekanan eksternal sama dengan P internal ini dapat diperoleh dengan cara gradually removing weight, hmm, apa namanya, menghilangkan, melepaskan atau menghilangkan beban gitu ya, secara perlahan-lahan dari piston gitu ya. So that the downward force sehingga kemudian gaya yang menekan due to the weight akibat dari beban itu selalu matching sesuai dengan changing upward apa namanya gaya ke atas. Nah, gitu akibat dari tekanan gas. Jadi praktisnya adalah tabung yang ada pistonnya itu dikasih beban. Nah, yang bebannya ini diangkat sedikit-sedikit. Ya, sangat kecil sekali ngangkatnya. Berarti sehingga setiap kali ngangkat itu gas dari sistem gitu ya yang memiliki tekanan dalam, tekanan internal sebesar P kan gitu. Itu setiap kali ada perubahan tekanan P, nah eh, beban diangkat sedikit, ini gitu ya. Jadi ini ada tekanan ke atas, bebannya dikurangi sedikit. Nah gitu, gitu caranya. Ketika kita mengeset P eksternal sama dengan P, maka persamaan ini dW sama dengan min P eksternal kali dV itu sama dengan min P dV. Perlu diingat P di sini itu adalah tekanan sistem gas yang di dalam piston itu. Eh, di sini diberitahukan bahwa persamaan yang kalau kemudian ada tulisannya di sini, ini persamaan 2,9 ada tulisannya ref. Nah, itu pertanda bahwa persamaan ini hanya berlaku untuk sistem yang berproses secara reversibel. Jadi, dW sama dengan min P sistem kali dV. Kalau ini kan P eksternal bukan P sistem ya, ini P lingkungan kan ya. Min P dV ini hanya berlaku untuk sistem yang berubah secara reversibel. Nah, sehingga kemudian total kerja, ya ini tinggal diintegrasikan menjadi seperti ini. W sama dengan minus integral V inisial sampai V dari P kali dV. Nah, sekarang P kali dV-nya bagaimana? Apakah P internalnya ini tetap
atau selama perubahan volume, P-nya ini juga mengalami perubahan ya, tergantung ya. Kalau tetap ya P-nya bisa keluar. Ya, tapi kalau keluar dari integrasi maksudnya. Tapi kalau selama perubahan volume tekanan gasnya ini ternyata juga berubah. Jadi mungkin selama reaksi tadinya gas yang dihasilkan awalnya sedikit, kan tekanannya kecil. Terus habis itu selama reaksi berlangsung gas yang dihasilkan bertambah, bertambah, bertambah. Berarti kan tekanannya bertambah kalau gitu kan. Nah, kalau begitu yang terjadi maka P-nya ini tidak tetap, P-nya ini berubah. Kalau berubah tidak bisa dikeluarkan dari integrasi, harus dicari hubungan perubahan antara tekanan dengan volume. Di sini disebutkan bahwa kita akan bisa mengevaluasi integral ini begitu kita mengetahui bagaimana tekanan yang berada eh, eh, tekanan dari gas yang berada di dalam wadah sistem kita itu bergantung berubah terhadap volume. Bagaimana perubahannya, kan gitu. Hmm, Sampai di sini berarti belum selesai ya. Nanti ini perubahannya. Kita sudah sampai jam 10 ini. Nanti kalau jenis perubahannya reversibel isotermal, maka pakai rumus apa ini perubahannya antara tekanan dengan volume ini, ya gitu ya. Akan kita bahas sih sebenarnya tinggal satu ini, tapi waktunya sudah mau habis. Atau kita teruskan sedikit lagi ya? Atau nggak usah, wis. Kayaknya agak rumit. Eh, Nanti kita lanjutkan pembahasan materi ini pada perkuliahan berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Tidak, maka Ibu. ya, maka kalau tidak ada saya perkuliahan saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak, Bu. Ibu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Bu.